Bab 54. Ih, Mas, kamu ngomong apa sih? Apa yang dimaksud dengan kita berjodoh? Maaf, Mas, aku nggak mengerti dengan apa yang kamu omongin. Aku permisi duluan ya, sebab aku mau menyusul Mas Andre. Aku berkata sambil berlari supaya bisa menjauh dari hadapan Arya. Aku tidak suka dengan ucapan Mas Arya serta merasa tidak nyaman dengan bahasa yang diutarakannya. Aku segera pamit agar dapat menyusul Mas Andre, yang jelas-jelas kini telah menjadi suamiku. Bahkan kami sekarang sudah saling mencintai satu sama lain. Aku pun segera berlari supaya dapat menjauh dari hadapan Mas Arya tersebut. Aku pun ingin segera menyusul Mas Andre, karena malas jika harus berurusan dengan Mas Arya. Aku tidak menunggu jawaban Arya terlebih dulu, sebab aku ingin segera menyusul Mas Andre. Lagian, Mas Andre kenapa cepat banget larinya, sampai aku ketertinggal jauh, gumamku. Nisa, tungguin Mas dong. Mas Arya memanggilku, namun tidak aku hiraukan. Aku tetap berlari menjauh darinya, tetapi ternyata ia berhasil menyusulku. Aku tidak peduli dan tetap terus berlari. Sampai aku melihat Mas Andre sedang beristirahat. Namun aku heran kok dia duduk sambil diapit dua orang perempuan. Sedangkan perempuan yang satunya terus saja bergelayut manja di pundak Mas Andre. Tapi aku melihat Mas Andre selalu menolak perlakuan perempuan itu. Semakin dekat dengan keberadaan mereka, kini aku pun mengenali mereka berdua. Aku yakin mereka itu Mbak Maya dan Cindy yang kemarin datang ke rumahku, serta mengaku kalau rumahku adalah miliknya. Mas Andre, sapaku. Sayang, kenapa lama banget larinya? Mas sampai jamuran tahu nungguin kamu. Sampai Mas bertemu dengan Mbak Maya dan juga Cindy. Mas Andre memberitahukan pertemuannya dengan Mbak Maya. Sepertinya Mas Andre merasa takut kalau aku akan cemburu melihat kebersamaan mereka bertiga. Iya Mas, maaf, tadi aku kecapean dan aku malah jalan. Jadi aku tidak dapat menyusulmu. Aku meminta maaf dan memberitahu kepada kenapa tidak dapat menyusulnya. Kamu sedang berbohong ya Anissa. Kamu pasti sedang sibuk merayu laki-laki atau malahan kamu pacaran dulu. Mbak Maya berkata seenaknya bikin aku naik pitam saja. Sudah kesal sama Arya, sekarang ditambah lagi Mbak Maya. Ingin rasanya aku memberi bogen mentah kepada mulutnya. Mbak Maya yang suka ngomong sembarangan. Apa maksud ucapan Mbak? Apa maksud ucapan Mbak Maya? Kok Mbak seenaknya saja berucap tanpa bukti? Tanyaku. Aku meminta penjelasan apa maksud dari ucapan Mbak Maya itu. Terus, itu siapa laki-laki yang ada di belakangmu? Masa iya kamu gak mengenali orang yang ngebuntutin kamu, Anissa? Mbak Maya berkata sambil menunjuk ke arah belakangku. Aku pun segera menengoknya ke arah yang Mbak Maya maksud. Ternyata ada Arya di belakangnya serta terus membututiku. Aku memang mengenalnya dan Mas Andre juga mengenalinya. Dia itu tetangga kami di apartemen Mas Andre. Dan secara kebetulan ia juga punya rumah di daerah ini. Kami barusan bertemu juga tidak sengaja, ujarku. Aku memberitahu sedetail mungkin kepada mereka bertiga. Karena aku takut jika Mas Andre akan terpengaruh dengan ucapan kakak iparnya itu. Iya Mbak, Arya itu tetanggaku di apartemen. Tapi aku baru tahu kalau ia juga punya rumah di daerah sini. Mas Andre membenarkan ucapanku. Tuh kan Mbak, aku gak bohong, kataku. Aku sangat senang Mas Andre membelaku di hadapan kakak ipar dan temannya itu. Mbak bisa awasin tangannya enggak dari tubuh suamiku? Tanyaku kepada Cindy. Kalau aku enggak mau, memang kamu mau apa? Tanyanya. Cindy malah balik bertanya kepadaku. Cindy sepertinya sedang menantangku. Belum tahu siapa aku rupanya dia di sini.
dia ini. Mas, sini, kamu jangan suka dekat-dekat sama ulat bulu, nanti kamu gatal-gatal lagi. Aku mengajak Mas Andre untuk berdiri supaya tidak ditemplokin ulat keket melulu. Apaan sih kamu bilang aku ulat bulu segala? Dasar perempuan sundal, ucapnya geram. Mas Andre pun menuruti mauku. Ia berdiri di antara aku dan Arya. Mas Andre juga mengajak bersalaman kepada Arya serta menanyakan kabarnya. Mungkin cuma untuk sekedar basa-basi supaya tidak kaku. Halo Arya, apa kabar? Mas Andre berdiri dan mengajak Mas Arya bersalaman. Kemudian mengarahkan Mas Arya supaya duduk di tempat yang tadi ia duduki. Andre, apa-apaan sih kamu? Mbak Maya marah. Ia tidak terima dengan apa yang Mas Andre lakukan. Ya, memang begitu seharusnya, Mbak. Aryalah yang semestinya dirayu, bukannya aku, karena aku sudah jelas memiliki istri dan tidak ada niatan untuk poligami. Mas Andre memberitahu maksudnya kenapa ia berbuat seperti itu. Ya sudahlah, nggak perlu diperpanjang lagi. Mendingan kita sekarang mampir dulu ke rumah Cindy yang kebetulan tidak jauh dari sini. Mbak Maya mengajak kami untuk mampir ke rumah sahabatnya itu. Oh, kalian mau mampir ke rumahku? Ya sudah, ayo, ajak Cindy. Ia mengajak kami dengan sangat percaya diri. Sedangkan aku dan Mas Andre hanya saling lirik dan tersenyum mendengar ajakan Cindy tersebut. Ya sudah, yuk ke sana. Aku juga pengen tahu rumah Cindy yang baru itu di mana. Mas Andre menyetujui ajakan mereka. Setelah itu kami pun berjalan bersama, bahkan Arya pun ikut serta. Sesampainya di depan rumahku, mereka berhenti. Cindy memanggil Pak Edi yang sedang mencabuti rumput. Pak, tolong bukain pintu gerbangnya dong. Cindy meminta Pak Edi untuk membukakan pintu gerbang. Iya Mbak, sebentar, ucap Pak Edi sambil berdiri dan segera membuka pintu gerbang tersebut. Nah, ini dia Andre, rumahnya Cindy, rumah termegah di komplek ini. Mbak, enggak salah bukan meminta kamu menikah dengannya? Selain cantik, Cindy itu tajir melintir, beda banget sama istrimu itu. Sudah pakainya pakaiannya udik, wajah biasa aja, kere lagi. Mbak Maya memuji Cindy dan merendahkanku. Iya dong Maya, aku ini kan seorang model terkenal, masa iya aku nggak bisa memiliki rumah semegah ini? Cindy pun memang merasa melambung setelah mendapatkan pujian dari Mbak Maya. Ayo kita masuk, aku mau melihat-lihat dalamnya, pasti serba mewah. Ya kan Cindy? Mbak Maya bertanya tentang keadaan isi rumah. Pastinya dong Maya, masa sih bentuk rumah semegah ini perabotannya sederhana? Ya nggak mungkin lah, ucapnya Jumawa. Kami pun segera masuk dan berkeliling mengitari pekarangan. Mbak Maya tidak henti-hentinya memuji keadaan di halaman rumah ini, serta terus membanggakan Cindy. Aku mengedipkan mata kepada Pak Edi dan Pak Edi paham maksudku. Setelah puas berkeliling sekitaran rumah, kini kami semua akan masuk untuk melihat isi di dalam rumah. Apalagi Mbak Maya, ia sangat antusias sekali ingin segera masuk ke dalam. Sin, ayo dong kita masuk, aku mau melihat isi rumah ini. Pasti dipenuhi barang-barang yang berkelas, pinta Mbak Maya. Iya Maya, ayo, Cindy mengiyakan tetapi dengan gugup.